Selamat pagi anak-anak. Mulai hari ini kita sudah melakukan KBM ya. Oke, untuk pelajaran kedua, kalian untuk kelas multimedia dan keperawatan kalian adalah pelajaran fisika. Oke, untuk pertemuan pertama ini Ibu tidak akan membahas materi karena di sini Ibu akan melakukan perkenalan dan kontrak mata pelajaran. Oke, karena di sini kita belum saling kenal. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Oke. Sebelum membahas tentang kontrak mata pelajaran, di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Reka Damai Cynthia. Kalian boleh panggil Ibu Reka atau kalian juga boleh panggil Miss Reka. Nah, karena saat ini lagi pandemi corona, saat di sekolah Ibu menggunakan masker, jadi di sini Ibu tampilkan foto Ibu. Nah, Ibu mengampu bidang studi apa saja sih di SMK Paradita Bangsa ini? Di sini Ibu mengampu bidang studi fisika. Bidang studi fisika ini hanya untuk jurusan multimedia dan keperawatan. Kemudian ada kimia juga untuk jurusan multimedia dan keperawatan. Kemudian ada IPA ada akuntansi dan perhotelan. Dan ada biologi di sini hanya khusus untuk jurusan keperawatan. Oke, yang kedua kita akan masuk kontrak mata pelajaran. Kontrak mata pelajaran itu apa sih, Bu? Jadi kontrak mata pelajaran itu adalah ikatan atau perjanjian yang akan kita lakukan selama 1 tahun ajaran. Oke, jadi apa saja sih yang harus kalian lakukan? Apa saja sih yang tidak boleh kalian lakukan? Di sini akan Ibu bahas. Oke, yang pertama mengenai buku catatan fisika. Buku catatan fisika itu disampul warna hijau menggunakan kertas metalik. Kertas metalik itu seperti apa? Nah, ini kertas metalik kalian bisa dapatkan di fotokopi. Jadi kalau mau beli kalian tinggal bilang kertas metalik. Nah, kertas metaliknya warna hijau. Ini sudah Ibu tampilkan warna hijaunya ya. Jadi jangan sampai salah hijaunya, hijau seperti ini. Kemudian ini kan bukunya kalian sampul dengan kertas metalik. Kemudian pada di sudut kanan atas kalian kasih label yang terdiri atas nama, kelas, dan absen. Oke, jangan lupa letakkannya di kanan atas, sudut kanan atas ya. Oke, walaupun kalian sistem daring, buku tulis kalian harus sudah mulai dirapikan untuk pertemuan minggu depan. Ya. Kemudian selain ada buku catatan, di sini juga ada tugas fisika. Nah, untuk pelajaran yang diampuh atau diajar oleh Ibu, biasanya Ibu pisahkan antara catatan dan tugas. Nah, tugas di sini kalian ditulis di kertas HVS lalu dimasukkan ke dalam map dokumen berwarna hijau. Nah, map dokumennya itu seperti apa? Nah, ini yang dinamakan map dokumen. Map dokumen ini biasanya cover depannya ini berwarna bening ya. Cover depannya berwarna bening. Nah, yang belakangnya, cover belakang baru berwarna, ada warnanya. Nah, ini biasanya kalian harus, jadi map dokumen tuh banyak jenisnya ya. Kalian cukup cari yang seperti ini dalamnya. Oke, nanti tugas kalian kerjakan di kertas HVS lalu dimasukkan ke dalam file ini. Oke. Nah, untuk harga map dokumen ini kisaran 3.000 sampai 5.000. Jadi kalian jangan sampai salah 3.000 sampai mungkin nggak nyampe 10.000 ya map ini. Jadi jangan sampai salah beli karena ada lagi yang di atasnya ini dia lebih tebal lagi karena nanti tugas kita nggak mungkin setebal pekerjaan, karena biasanya yang satu lagi tuh mapnya itu untuk map pekerjaan. Jadi kita gunakan map dokumen yang seperti ini. Nah, seperti buku catatan tadi,
setiap di sudut kanan atas kalian beri label, ada nama, kelas, dan juga absen. Nah, di sini ada nilai. Kalian bisa mengumpulkan nilai dari mana saja. Oke, ada 4 poin untuk pengumpulan nilai atau kumulatif nilai yang harus kalian capai. Yang pertama itu adalah PH, penilaian harian, atau kalian bisa sering sebut ini adalah ulangan. Jadi nanti per materi akan ada penilaian hariannya. Kemudian dari mana lagi? Yang kedua itu adalah dari PTS, penilaian tengah semester ya. Kemudian ada nilai yang ketiga itu PAS atau PAT. PAS itu adalah penilaian akhir semester. Nah, ini biasanya disebutnya pada untuk semester 1. Jadi semester 1 itu biasanya disebutnya PAS. Nah, terus ada PAT. PAT itu adalah penilaian akhir tahun. Nah, akhir tahun di sini maksudnya apa? Akhir tahun ajaran atau kenaikan kelas. Nah, ini biasanya ada di semester 2. Nah, yang poin keempat ini adalah poin tambahan. Jadi ketika nanti kalian nilai ketiga nilai ini ketika sudah dirata-ratakan, ternyata nilai kalian di bawah rata-rata. Nah, ada yang namanya poin tambahan. Poin tambahan ini adalah poin yang akan mengcover dari nilai kalian yang tiga ini. Poin tambahan bisa kalian dapat dari mana? Dari 3 poin ini. Yang pertama ada kerapian. Kerapian itu terdiri dari rambut, atribut sekolah, kaos kaki, sepatu, kuku. Jadi rambut ini harus rapi, terutama untuk cowok. Atribut sekolah. Nah, atribut sekolah ini disesuaikan dengan hari di mana ibu mengajar. Misalkan kayak seperti ini, hari Senin. Berarti hari Senin itu menggunakan putih abu-abu, kaos kakinya kaos kaki putih, sepatunya sepatu hitam. Nah, atributnya berarti kalian harus menggunakan sabuk atau gesper, kemudian ada dasi, kemudian ada badge lokasi sekolah, di kantong ada yang namanya badge OSIS, dan juga ada badge nama. Itu nanti kalian harus lengkap dan rapi. Kaos kaki putih, sepatu hitam, dan kuku harus bersih. Nah, bagaimana Bu? Ini kan kita sekarang sistemnya daring, jadi ibu tidak bisa melihat kaos kaki kalian, sepatu atau kuku atau rambut. Nah, kerapihan ini nanti ibu akan nilai dari foto selfie kalian, dan juga nanti akan ada di akhir semester, ibu akan meminta kalian mengumpulkan buku catatan dan buku tugas-tugas. Jadi walaupun mengerjakannya di rumah, buku catatan dan buku tugas harus rapi. Oke, jadi perlu penekanan selama sistem daring ini, kerapihan akan ibu nilai dari foto selfie kalian saat absensi. Kemudian yang kedua dari buku catatan dan juga tugas yang kalian kerjakan selama daring. Jadi nanti yang poin yang ibu catat di sini ini adalah untuk poin nanti pada saat tatap muka. Poin kedua ada kehadiran. Kehadiran di sini kalian harus minimal ya, di sini minimal 90%. Jadi 90% itu maksudnya gimana? Jadi selama 1 semester kalian hanya boleh, kalau 90% sih biasanya dua pertemuan, jadi kalian hanya boleh 2 pertemuan tidak masuk tanpa keterangan ya. Jadi tidak masuk tanpa keterangan, di situ hanya 2 kali pertemuan. Lalu untuk kalian misalkan izin atau sakit, kalian harus menyertakan surat atau telepon ke wali kelas. Nah, menyertakan surat. Untuk kalian yang rumahnya dekat sekolah, kalian boleh saat itu tidak masuk, saat itu juga kalian mengirimkan surat ke sekolah. Sehingga nanti pada saat guru mengajar, surat sudah ada di
ruang kelas. Tapi bagaimana Bu kalau rumah saya jauh? Nah, kalau rumahnya jauh, kalian boleh mengirim surat setelah kalian masuk. Tetapi kalian harus telepon dulu ke wali kelas saat kalian tidak masuk. Jadi telepon ke wali kelas, nanti wali kelas akan menyampaikan ke guru yang bersangkutan. Oke. Nah, bagaimana kehadiran pada saat sistem daring ini, Bu? Nah, kehadiran pada saat sistem daring akan dinilai murni dari absensi kalian. Nah, absensinya dari mana? Absensinya itu nanti setiap absensi nanti Ibu akan mengirimkan link yang harus kalian isi. Kalau kalian misalkan sakit atau hari itu kalian pergi, berarti karena surat tidak diperlukan, karena surat akan nyampe ke sekolah, kalian hanya perlu menelpon wali kelas. Jadi ketika kalian menelpon wali kelas, karena hari ini tidak masuk, nanti wali kelas akan menyampaikan bahwa si A tidak masuk hari ini. Jadi nanti guru-guru mata pelajaran yang lain pun selain Ibu akan tahu bahwa si A itu sakit atau si A itu izin karena ada acara keluarga. Kemudian poin ketiga itu adalah keaktifan. Biasanya setelah memberikan contoh soal, biasanya Ibu memberikan latihan soal. Nah, latihan soal ini biasanya dikerjakan oleh kalian dan ditulis di papan tulis. Untuk kalian yang maju ke depan dan jawabannya benar, maka kalian akan mendapatkan 5 poin. Tapi untuk kalian yang maju ke depan dan menjawabnya salah, kalian akan mendapat 3 poin. Lalu bagaimana pada saat sistem daring, Bu? Keaktifan ini dinilai dari mana? Nah, jadi saat pembelajaran daring, keaktifan akan dinilai dari forum diskusi. Nah, forum diskusi itu nanti akan diadakan pada pertemuan-pertemuan tertentu. Jadi semakin kalian aktif, semakin nilainya itu besar. Nah, jadi poin keaktifan ini yang Ibu tulis di sini adalah untuk tatap muka atau untuk pelajaran nanti ketika kita sudah tatap muka kembali. Jadi keaktifan dinilai dari 3 poin ini. Dalam 1 kali pertemuan, kalian akan mendapatkan poin maksimal sebesar 15 poin. 5 poin itu dari kerapihan, 5 poin dari kehadiran, dan 5 poin dari keaktifan. Jadi nilai maksimalnya ya, nilai minimalnya itu tergantung dari kerapihan kalian, kehadiran kalian, dan keaktifan kalian. Selanjutnya, saat KBN berlangsung tidak diperkenankan. Yang pertama, membuat kegaduhan. Membuat kegaduhan itu seperti apa? Jadi seperti kalian saat Ibu menjelaskan, kalian asik ngobrol dengan temannya, itu sama aja membuat kegaduhan. Karena akan mengganggu konsentrasi teman-temannya yang lain yang ingin berkonsentrasi dalam pelajaran. Yang kedua itu ada bermain HP. Dilarang keras saat Ibu menjelaskan kalian bermain HP. Jadi saat KBM berlangsung atau saat Ibu menjelaskan, kalian tidak diperkenankan menggunakan HP kecuali ada instruksi dari Ibu. Misalkan hari itu akan ada diskusi dan kalian memerlukan handphone untuk mencari materi. Di situ biasanya Ibu akan memperbolehkan kalian menggunakan HP. Tapi saat KBM berlangsung, saat Ibu mengajar, saat kalian menulis catatan, itu dilarang keras untuk bermain HP. Yang ketiga adalah makan. Jadi saat KBM kalian tidak diperkenankan untuk makan. Karena biasanya banyak sekali kita temui bahwa guru sedang asik menulis di papan tulis, tapi kalian itu ngemil di belakang. Ya, itu kalau ketahuan akan Ibu tegur. Tapi ketika sudah Ibu tegur ternyata masih asik nyemil lagi, maka itu akan Ibu beri kesepakatan lagi. Apakah mau di dalam kelas tetap mengikuti pelajaran atau kalian boleh keluar. Karena dengan kalian melakukan makan atau bermain HP ini menandakan kalian tidak ingin ada di dalam kelas, jadi kalian boleh keluar kelas. Tapi dengan catatan absensi kalian itu berarti tidak masuk.
Selanjutnya itu mengenai materi fisika kelas 10. Semester 1 kalian akan mempelajari 5 materi. Yang pertama, pengukuran fisika. Yang kedua, usaha, energi, dan daya. Yang ketiga, elastisitas bahan. Yang keempat, getaran dan gelombang. Yang kelima, optik. Oke, di sini banyak tipe ya, banyak huruf N yang kurang. Jadi di sini keyboard laptop ibu untuk huruf N-nya agak sulit, jadi harap maklum ketika ada tulisan yang tipe kurang huruf N. Jadi kalian silakan catat dengan betul atau dengan benar. Oke, dari 5 materi ini ada beberapa materi yang sudah kalian bahas selama SMP. Jadi perbedaan SMP dengan SMK materinya gimana, Bu? Nah, materinya akan jauh berbeda atau akan ada penambahan materi walaupun judul materinya sama. Contohnya akan Ibu contohkan di pengukuran fisika. Pengukuran fisika biasanya kalian itu belajarnya mengenai satuan, besaran pokok, besaran turunan, kemudian alat pengukuran seperti jangka sorong, mikrometer sekrup, mistar. Nah, di sini pada saat kalian sudah memasuki jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMK, kalian akan belajar yang namanya notasi ilmiah, angka penting, kemudian masih banyak lagi materi-materi yang berbeda selama SMP. Lalu untuk semester 2 ada 4 materi, yaitu kalor, kelistrikan, kemagnetan, dan radiasi elektromagnet. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang pembelajaran sistem daring. Absensi. Nah, absensi di sini setiap mulai pelajaran biasanya Ibu akan memberikan link, yaitu link untuk kalian absensi. Yang pertama ada poin nama lengkap. Ini harus diisi dengan nama lengkap kalian. Kemudian kelasnya, kalian kelas tinggal pilih aja. Kalau kelas kalian kelasnya multimedia, maka kalian klik di multimedia. Kalau keperawatan, klik di keperawatan. Terus ada waktu absensi. Waktu absensi adalah waktu ketika kalian melakukan link ini, membuka link ini. Misalkan jam absensi Ibu, jam pelajaran Ibu itu adalah jam 7.40. Terus kalian baru ingat ada pelajaran Ibu jam 7.45. Jadi kalian di sini harus sesuaikan dengan jadwal absensi kalian. Kemudian ada foto. Di sini ada foto selfie diri kalian. Jadi untuk pertemuan pertama ini kalian cukup selfie diri kalian sendiri. Ini untuk apa? Foto ini untuk memastikan bahwa kalian tetap di rumah, tetap melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan melakukan foto selfie bersama buku catatan fisika kalian. Jadi, karena ini pertemuan pertama, buku catatannya belum disampul, jadi kalian cukup foto selfie. Kemudian KBM, kegiatan belajar mengajarnya akan dilakukan di Google Classroom. Oke, jadi beberapa sekolah sudah ada yang menggunakan Google Classroom. Atau kalian sudah pernah waktu SMP menggunakan Google Classroom, mungkin ada juga yang belum. Jadi nanti sebelum menggunakan Google Classroom ini, sekolah akan melakukan simulasi. Jadi kalian akan melakukan simulasi cara menggunakan Google Classroom. Jadi sehingga saat kalian belajar di rumah, kalian tidak kebingungan menggunakan Google Classroom ini. Jadi nanti pihak sekolah akan mengadakan simulasi mengenai Google Classroom. Oke, cukup sekian mengenai perkenalan dan kontrak pembelajaran di pembelajaran fisika. Tetap semangat, tetap di rumah aja, dan tetap melakukan pembelajaran walaupun sistemnya daring. Terima kasih.